Teriak Maisum Kayo dari dalam rumahnya. Ia begitu panik. Warga yang mendengar teriakannya tidak dapat berbuat apa-apa. Maaf Tuan, kami tidak berani. Lubuk ini baik sekali Tuan. Pernahkah kamu mendengar cerita tersebut? Potongan kisah itu merupakan salah satu cerita rakyat Nusantara dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Indonesia memiliki banyak sekali cerita rakyat. Setiap daerah memiliki cerita rakyat yang unik dan beragam. Cerita rakyat Nusantara merupakan bagian dari sastra lisan. Sastra lisan adalah kesusastraan berupa hasil kebudayaan lisan dalam masyarakat tradisional yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Akan tetapi, akhir-akhir ini, eksistensi sastra lisan mulai menurun. Sastra lisan mulai tergantikan oleh kebudayaan tulisan modern nasional yang semakin mendominasi. Padahal, cerita rakyat termasuk dongeng memiliki banyak fungsi dalam upaya pembelajaran dan pengembangan karakter anak. Sebagai upaya pelestarian sastra lisan, sekaligus media edukasi, diciptakanlah boneka pendongeng. Boneka pendongeng merupakan representasi dari 5 pulau terbesar di Indonesia. Masing-masing boneka memuat cerita rakyat sesuai dengan daerah yang diwakilinya. Nama masing-masing boneka diambil dari kata-kata kedaerahan yang telah diserap ke bahasa Indonesia. Alimun berarti serba tahu, merupakan boneka pendongeng Sumatera. Lantip memiliki arti berotak cemerlang, adalah boneka pendongeng Jawa. Zayau berarti orang yang dianggap pandai dalam ilmu pengetahuan, adalah boneka pendongeng Kalimantan. Boya memiliki arti berusaha mendapatkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, merupakan boneka pendongeng Sulawesi. Lani berarti orang pandai yang mempunyai keberanian dalam berperang, merupakan boneka pendongeng Papua. Produk boneka pendongeng berbahan dasar kayu mahoni. Masing-masing boneka mengenakan pakaian adat dan dilengkapi dengan perangkat audio yang dapat memutar cerita rakyat dari daerah yang diwakilinya. Cara mengoperasikan boneka ini sangat mudah. Tombol-tombol pengontrolnya terletak di bagian punggung boneka. Untuk mengaktifkan boneka, tekan tombol lingkaran. Untuk memulai cerita, tekan tombol persegi di sisi kanan selama 2 detik. Jika kamu ingin beralih ke cerita selanjutnya, lakukan cara yang sama. Tombol ini juga berfungsi untuk menaikkan volume. Caranya, tekan tombol 2 kali dengan cepat. Tombol persegi di sisi kiri berfungsi untuk kembali ke cerita sebelumnya. Caranya, tekan selama 2 detik. Untuk menurunkan volume, tekan tombol yang sama sebanyak 2 kali dengan cepat. Jika kamu sudah puas mendengarkan cerita, nonaktifkan boneka dengan kembali menekan tombol lingkaran. Boneka pendongeng dikemas dalam kotak yang dilengkapi dengan 3 kartu informasi dan 1 kartu garansi. Boneka pendongeng membantu memperkaya kosakata anak, menstimulasi imajinasi dan kreativitas anak, membangun kekuatan berekspresi, melatih anak untuk mendengarkan, dan memperkenalkan hal-hal baru, termasuk pengetahuan dasar baru. Selain itu, boneka pendongeng memberikan kontribusi bagi kelestarian kriya berbahan dasar kayu dan pelestarian cerita rakyat Nusantara sebagai bagian dari sastra lisan Indonesia. Sebagai unit usaha, perencanaan modal awal boneka pendongeng direncanakan sebesar 13 juta rupiah. Modal awal digunakan untuk biaya operasional dan produksi tahap 1 sebanyak 60 unit. Menurut perhitungan harga pokok penjualan, diketahui bahwa dalam 1 kali proses produksi, HPP per unit produk sebesar Rp202.000. Melalui perhitungan BEP, diketahui bahwa penjualan boneka akan melampaui titik impas pada penjualan 2 unit dari keseluruhan produksi. Berdasarkan grafik kapasitas produksi, laba boneka pendongeng selama 1 tahun produksi diperkirakan mencapai Rp23.520.000.
Melalui perhitungan benefit per cost ratio, diketahui bahwa produk boneka pendongeng mencapai angka 1,485, sehingga usaha ini dinyatakan layak untuk dijalankan. Boneka pendongeng dipasarkan secara daring dan luring. Secara daring, produk ini dipasarkan melalui Instagram, Facebook, Shopee, dan Tokopedia. Secara luring, produk ini dipasarkan melalui bazar dan pameran. Selain itu, boneka pendongeng juga dipasarkan melalui sistem pre-order. Dengan berbagai kelebihannya, boneka pendongeng dapat bersaing di pasaran dan mampu menarik konsumen. Boneka pendongeng juga ikut serta melestarikan cerita rakyat Nusantara dan memberikan edukasi kepada anak-anak dengan metode yang kreatif dan inovatif.